Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan usulan program wirausaha kami yang kami beri nama Darlung Ubu atau Dadar Gulung Aneka Rasa UENA. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Adi Pangestu. Yang kedua, Rani Khairunisa Rasidi. Yang ketiga, Nabila Putri Andini. Dan yang keempat, Aswa Oktavia Ningtyas. Baik, selamat menyimak teman-teman. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah analisis situasi mengenai peluang usaha. Kue dadar gulung adalah kue tradisional asli Indonesia. Kue dadar merupakan salah satu koleksi dari kue jajanan pasar yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun memiliki nama yang hampir sama dengan kue dadar, namun sebenarnya bahan dasar untuk pembuatan kue dadar gulung sangatlah berbeda dengan kue dadar yang hanya menggunakan tepung beras untuk adonannya. Walaupun dalam kue dadar gulung kelapa parut digunakan sebagai isi bukan taburan, rasa kue dadar gulung yang manis dan gurih bisa dijadikan alternatif sebagai hidangan pada acara keluarga ataupun sebagai camilan. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah olahan produk dadar gulung yang mempunyai varian rasa sehingga bagi para penikmatnya tidak akan merasa bosan. Kami mencoba menciptakan produk olahan tradisional yang dikemas secara modern dan mampu bersaing dengan produk olahan lainnya. Kami ingin membuat produk olahan yaitu dadar gulung yang memiliki aneka rasa yang menarik dan dengan harga yang terjangkau. Pembahasan selanjutnya adalah peluang pasar dan luaran. Peluang pasar untuk produk olahan kami meliputi berbagai kalangan dan usia, mulai dari anak-anak, mahasiswa, dan orang tua. Wilayah pemasaran pun tidak terbatas karena kami akan mengenalkan dan mempopulerkan produk olahan kami lewat sosial media untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, luaran yang akan dihasilkan dari proposal ini adalah produk makanan, yaitu dadar gulung yang mempunyai varian rasa. Dadar gulung yang kami buat dengan berbagai macam rasa dan isian yang enak dan juga bergizi. Melihat kondisi pasar sekitar Purwokerto, produk ini akan mempunyai peluang yang cukup besar dengan nilai ekonomi yang mendukung. Selanjutnya, kegunaan. Dalam bidang ekonomi, produk dadar gulung ini, jika perkembangannya sangat tinggi dan luas, akan memberikan keuntungan pada pemiliknya, sehingga ekonominya pun meningkat. Dengan distribusi yang luas, akan menambah lapangan pekerjaan bagi orang lain dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan dalam bidang pendidikan, membuat produk dadar gulung ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana seorang mahasiswa dapat menciptakan inovasi baru dengan ide dan gagasan yang bagus, serta belajar menjadi seorang entrepreneur muda yang terus berkomitmen pada produk dadar gulung ini. Selanjutnya akan kami jabarkan identitas usaha kami. Biodata perusahaan, nama perusahaan, Darling U atau dadar gulung aneka rasa UENA. Lalu jenis produknya adalah makanan. Bidang usahanya kuliner jajanan. Waktu berdiri 10 Maret 2020. Kantor produksi Jalan Cendrawasih nomor 4, Grendang, Purwokerto Utara. Kapasitas produksi 120 pieces per bulan. Jumlah tenaga kerja 4 orang. Telepon atau HP 0895 3604 56699. Yang selanjutnya, visi dari usaha kami adalah memperkenalkan produk Darlung Uwu agar dikenal secara luas oleh semua kalangan sebagai salah satu camilan yang enak dan terjangkau. Dengan misi yang pertama, Darlung Uwu sebagai pelopor dadar gulung cemilan sehat dan enak yang mempunyai standar produksi yang baik. Lalu yang kedua, memaksimalkan pemasaran produk dengan menggunakan sosial media secara intens. Selanjutnya, kita akan membahas profil produk. Yang pertama, nama produk dadar gulung aneka rasa UENA atau yang disingkat dengan Darlung Uwu. Jenis produk makanan, produk kuliner jajanan atau snack. Karakteristik produk yang pertama, tekstur dadar gulung yang empuk dan legit. Yang kedua, diisi dengan berbagai varian rasa, ada pisang coklat, pisang keju, pisang green tea, dan pisang tiramisu. Yang ketiga, dikemas dengan kemasan plastik.
Kelemahan produk yang pertama, proses pembuatan kulit yang harus satu persatu sehingga memakan waktu yang lama. Yang kedua, sulit menjaga kehangatan produk. Lalu keunggulan produknya adalah mempunyai rasa yang legit, tekstur dadar gulung yang empuk, dan berbagai varian rasa. Yang kedua, bisa dimakan sebagai cemilan. Dan yang ketiga, kemasan produk yang praktis, modern, dan menarik. Untuk strategi pemasaran diantaranya yaitu mempromosikan secara langsung yaitu mouth to mouth kepada para sahabat, teman, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kedua, mempromosikan produk lewat sosial media dengan membuat akun official produk seperti pada aplikasi WhatsApp Business, Instagram, Line, Facebook, Twitter, dan blog. Yang ketiga, membuat brosur dan spanduk. Yang keempat, bekerja sama dengan reseller seperti koperasi, kampus, kantin, dan toko atau warung terdekat. Yang kelima, selalu berinovasi dan update dalam meningkatkan mutu produk sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, sumber bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah tepung, terigu, gula, garam, dan telur sebagai bahan kulitnya, lalu pisang dan berbagai selai rasa untuk isiannya. Yang kedua, alat atau mesin produksi. Alat atau mesin produksi terdiri dari barang investasi, diantaranya kompor, gas, panci, wajan, saringan, pisau, baskom, lap, talenan, plastik, timbangan digital, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, proses produksi. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan pembagian tugas pada tiap anggota dengan masing-masing tugasnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan produk. Lalu, tahap pembuatan produk. Dalam tahap pembuatan produk ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu mengumpulkan bahan baku dan pengadaan alat. Setelah itu, buat adonan sebagai kulit dan buat isian berupa pisang yang sudah dipotong dan beri topping berbagai rasa. Selanjutnya, masukkan dadar gulung ke dalam plastik kemasan. Beri label pada kemasan dadar gulung dan kemudian siap dipasarkan pada konsumen. Lalu yang selanjutnya, kapasitas produksi. Target produksi tiap bulannya minimal 120 pieces. Pembahasan selanjutnya adalah aspek keuangan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, dengan perhitungan seperti yang tertera pada layar, dapat disimpulkan bahwa sumber modal yang berasal dari dana PMW sebesar 2.341.000 merupakan keseluruhan modal yang kami perlukan. Lalu untuk harga jualnya yaitu 120 pieces dengan harga masing-masing produk adalah 3.500 sehingga jumlahnya adalah 420.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total biaya produksi per bulannya adalah 222.000. Keuntungan per bulannya adalah 198.000. Analisis R atau C-nya adalah 1,89. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa usaha kuliner Darlung Uwu memiliki nilai R atau C lebih besar dari 1. Artinya, setiap pengeluaran modal Rp1 akan menghasilkan sebesar 1,89, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak diusahakan dan menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.